Shalom saudara yang dikasih oleh Tuhan, puji Tuhan malam ini kita bisa bersama-sama di dalam acara Worship Night. Saya percaya pujian penyembahan yang kita bawa kepada Tuhan, itu berkenan di hati Tuhan. Biarlah pujian penyembahan menguatkan iman kita, biarlah kita terus berharap pada Tuhan, karena pujian penyembahan ini menguatkan iman dan pengharapan kita di dalam Tuhan. Malam ini kita akan merenungkan bersama sebuah tema firman Tuhan yang saya beri judul Waktunya untuk Berubah. Apa tujuan dari anugerah penebusan yang dilakukan Yesus di dalam kehidupan kita? Kita bisa merenungkan hal ini. Salah satunya agar kita satu saat kita bisa bersatu dengan Bapa yang kudus di dalam kerajaan surga. Nah, hal ini kita perlu mengalami yang namanya perubahan hidup. Bapak Ibu Saudara bisa melihat contoh daripada seekor ulat, ya, tubuhnya mungkin tidak terlalu baik, berbulu, ya kadang-kadang membuat seseorang gatal badannya karena bulunya. Dia memakan ya daun-daun yang ada, ya, menyebabkan kehidupan ya petani mungkin jengkel dengan ulat yang ada. Tetapi ketika dia jadi kepompong dan kemudian jadi kupu, ya kehidupannya indah di mata orang. Dan kemudian dinanti-nantikan karena dia menolong, menyebabkan penyerbukan daripada tumbuhan yang ada. Pohon-pohon yang ada bisa berbuah karena salah satunya hasil daripada kupu-kupu yang indah itu. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita. Perubahan hidup apa yang diinginkan terjadi dalam kehidupan kita? Firman Tuhan menggambarkan di dalam Roma 8 ayat 29 dikatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dosa itu merusak hubungan kita dengan Bapa di surga. Dan puji Tuhan, Yesus datang ke dunia. Dia menebus dosa kita, mendamaikan manusia dengan Bapa di surga melalui karyanya di atas kayu salib. Ya, Yesus itu hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Oleh karena itu kita mulai belajar seperti gambaran yang ada dari dalam hidup Yesus untuk belajar hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Kenapa kita perlu belajar hidup dalam kebenaran dan kekudusan? Supaya akhirnya kita bisa menerima janji keselamatan seperti yang dijanjikan oleh Dia. Kita cocok untuk hidup dalam kerajaan surga yang kudus. Ya. Mengapa kita hidup dalam kebenaran kekudusan? Di dalam dunia ini, orang-orang akan menghargai. Kita akan berhasil, kita bermartabat, orang-orang akan menilai apa yang kita lakukan. Ya, Bapak Saudara bisa melihat bagaimana ada banyak orang yang dihargai karena kejujurannya, bagaimana dedikasinya. Ketika kita melakukan hal yang benar, yang kudus, mereka menghormati kita. Selain itu, saya percaya kesaksian hidup kita harus ada. Dilihat orang bagaimana kita hidup benar dan hidup suci, hidup kudus. Dan mereka tidak akan mencela kekristenan yang ada. Kita perlu mengikuti teladan Yesus dalam kehidupan kita. Memang kita hidup dalam dunia ini. Ya, seperti ikan yang hidup di dalam air laut yang asin, tetapi dia tidak menjadi asin. Demikian juga kehidupan orang percaya. Kita hidup di dalam dunia yang penuh dosa, tetapi jangan biarkan hidupmu menjadi orang-orang yang berdosa. Tetapi kita menjadi orang-orang yang benar, yang kudus di hadapan Allah dan di hadapan sesama kita. Pertanyaannya, bagaimana kita mengalami perubahan? Yang pertama, kita perlu hidup di dalam doa dan firman Tuhan senantiasa. Seperti dua sisi mata uang, hal ini tidak bisa kita lepaskan dalam kehidupan orang percaya. Kita perlu waktu yang banyak, tidak hanya berdoa asal, tetapi kita punya waktu untuk berdoa kepada Allah, untuk berkomunikasi. Komunikasi tentunya dua arah, bukan satu arah. Kalau satu arah artinya memberikan informasi, dua arah kita berkomunikasi. Banyak berdoa, karena di dalam doa kita saya percaya Allah juga bisa bicara. Ya, Dia bisa menegur kita dan kita bisa bertobat.
Tapi Allah juga bisa menolong kita untuk memahami, menguatkan kita, memotivasi kita, dan kita bisa mengucap syukur. Oleh karena itu kita perlu waktu untuk berdoa dengan sungguh hati. Ya, kebangunan rohani, pertobatan, mujizat, semuanya dimulai dengan lutut yang berdoa. Dan kemudian kita perlu membaca, merenungkan firman Tuhan. Ya, jangan lebih banyak waktu kita dibuang atau tersia-siakan karena media sosial dan hal yang lain, tetapi berikan waktu lebih lagi. Tidak cukup 2-3 menit kita membaca firman Tuhan. Seminggu sekali datang ke dalam rumah Tuhan mendengar firman Tuhan. Merenungkan berarti kita melihat apakah isi firman Tuhan itu menjadi teguran dalam kehidupan kita. Teladan apa yang kita bisa ambil daripada kisah dari firman Tuhan. Dan kalau saat ini kita gagal, bagaimana caranya kita bisa berubah? Ada sebuah kisah di dalam Kisah Para Rasul, orang-orang Berea, orang Yahudi di Berea. Mereka dikatakan lebih baik daripada orang Yahudi di Tesalonika. Karena apa? Mereka semua yang ada menerima firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus. Dan kemudian mereka meneliti firman Tuhan. Itu yang harusnya terjadi dalam kehidupan kita. Tidak hanya mendengar, tapi merenungkan, meneliti firman Tuhan. Dan kita bisa mengerti apa isi hati Tuhan. Karena begitu banyak paradigma dunia ya menyerang kehidupan kita melalui media sosial dan hal-hal yang mungkin berita-berita yang ada di sekeliling kita, sehingga seringkali mengganggu atau mengubah cara pikir kita. Bapak Saudara bisa melihat bagaimana sinetron yang ada. Banyak hal yang disajikan di sana, perselingkuhan, ya, pembunuhan, dan banyak hal yang lain. Ya, paham-paham LGBT. Ya, padahal firman Tuhan mengajar kita supaya kita hidup sebagai suami istri, pria dan wanita. Ya, ada banyak paham yang lain lagi yang merusak. Kita perlu mengerti firman Tuhan. Kita perlu memahami firman Tuhan. Seperti anjing putih, anjing hitam, ilustrasi ini seringkali mungkin kita dengar, siapa yang paling banyak kita beri makan? Roh kita dengan firman Tuhan, atau dengan media sosial, jiwa pikiran kita banyak dengan hal-hal seperti itu? Siapa yang banyak kita kasih makan? Saya berdoa supaya jiwa roh kita banyak diisi dengan firman Tuhan dan doa juga. Dan kita perlu memikirkan berapa waktu yang kita perlu siapkan lagi. Kalau dulu sudah ada waktu 5 menit, tambahkan lagi. Kita perlu Tuhan senantiasa. Dan hal yang lain yang kita bisa pikirkan bersama-sama, tidak hanya doa, tidak hanya membaca firman Tuhan, tapi yang paling penting adalah ketaatan kita di dalam melakukan firman Tuhan. Ada seorang yang berkata demikian, ketaatan 1 ton lebih berharga daripada doa 1 ton. Ya. Artinya apa? Kita perlu taat. Firman Tuhan mengajar kita dalam Matius 7 ayat 24-25. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Ketaatan kepada firman Tuhan, melakukan firman Tuhan akan membuat kokoh iman percaya kita. Ada badai, ada topan, turun hujan, tetapi iman kita ya tetap kokoh. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, bisa terjadi percobaan-percobaan yang luar biasa seperti yang tadi dikatakan. Tetapi ketika kita melakukan firman Tuhan, menolong kita tetap punya iman yang kokoh dalam Tuhan, ya. Mungkin ada yang berkata, kan manusia itu terdiri dari tubuh dan daging, ya. Ya, dagingnya lemah meskipun roh penurut, tetapi sebagai anak-anak Tuhan, mari kita memahami hal ini. Ya, kita perlu malu kalau kita terus di dalam dosa, tetapi kita perlu hidup di dalam kebenaran, ketaatan akan firman Tuhan. Kalau ada seorang yang berulang kali jatuh di dalam dosa yang sama, tentunya kita sadar bahwa sebenarnya dia sedang memutuskan untuk hidup di dalam dosa. Tidak sedang jatuh, tetapi dia memutuskan untuk hidup dalam dosa. Oleh karena itu sebagai anak-anak Tuhan, baiklah kita hidup di dalam ketaatan firman Tuhan.
Sebuah ayat firman Tuhan yang menguatkan kita dan menolong kita untuk hidup di dalam perubahan senantiasa. Firman Tuhan itu dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Biarlah ini jadi kekuatan dan kita bisa tiru ini. Yang berkata, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ya. Jadi teladan bagi orang-orang percaya, orang yang sudah kenal Tuhan. Ya, dalam perkataan, bagaimana dengan perkataan kita? Apakah seperti Kristus? Apakah seperti dunia? Tingkah laku di dalam kasih kita, dalam kesetiaan, dalam kesucian. Baiklah kehidupan kita terus mengalami perubahan-perubahan. Perubahan hidup harus dibuktikan. Ya, Tuhan lihat hati kita, orang-orang lihat apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, Paulus yang bertobat membutuhkan waktu untuk diterima oleh jemaat yang ada. Tetapi ketika hidupnya nyata, maka dia diterima karena menunjukkan perubahan kehidupan. Saudara, kebiasaan apa yang kita tanam, itu akan menentukan masa depan kita. Bagaimana rohani kita, bagaimana kehidupan kita. Oleh karena itu, di dalam pertolongan Roh Kudus, baiklah kita berubah senantiasa. Hiduplah di dalam doa, di dalam firman, dan yang paling penting, taatlah melakukan firman Tuhan. Inilah waktu yang tepat untuk kita berubah. Dan kasih karunia Tuhan menolong kita untuk bisa terus melakukan firman Tuhan. Apa yang baik daripada Tuhan, Roh Kudus akan menolong kita untuk melakukan semua sesuai dengan kehendak Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Hidup kami yang sudah ditebus oleh darah Kristus, baiklah kami hidup di dalam perubahan senantiasa akan menjadi serupa dengan gambaran-Mu Tuhan. Ampuni kami kalau seringkali kami jatuh dalam dosa, bahkan tanpa sadar kami ini sebenarnya memutuskan untuk hidup di dalam dosa. Hari ini kami memutuskan di dalam nama Yesus. Segala dosa kami letakkan di bawah kaki Tuhan. Kami tidak mengulangi lagi. Berikan kekuatan, kemampuan kami untuk hidup di dalam kebenaran, ketaatan akan firman Tuhan. Mungkin ada banyak tantangan dalam kehidupan kami. Kami percaya ketika kami taat dalam firman Tuhan, iman kami tetap kokoh, pandangan kami tetap kepada Kristus, dan biarlah kasih karunia Tuhan untuk melimpah dalam kehidupan kami senantiasa. Terima kasih untuk anugerah-Mu, buat kami memahami dan mampu melakukan firman Tuhan. Baiklah Bapak Ibu Saudara, kita semua mengucap syukur akan semua yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Dan kita menerima berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penghiburan pertolongan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.